basmalah. Adapun kalau mengawali dengan hamdalah itu apabila konteksnya konteks musyafahah, konteksnya konteks berbicara. Kalau konteksnya konteks mukatabah, konteksnya konteks tulisan, maka pembukaan itu dengan basmalah. Tapi kalau konteks musyafahah, konteks bicara, pidato dan semisalnya, maka dibuka dengan hamdalah. Kemudian beliau bersalawat dan mengucap salam kepada Nabi SAW serta keluarga, para sahabat semuanya. Dan ini diantara bentuk kebiasaan para ulama juga. Ada 4 ya. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga as-salatu ala nabi, dan yang keempat tasyahud atau tasyahud terlebih dahulu, yaitu membaca syahadat, kemudian as-salatu ala nabi. 4 hal yang dianjurkan dalam mengawali tulisan. Apa yang pertama? Basmalah. Ketiga tasyahud. Tasyahud itu artinya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keempatnya as-salatu ala nabi, itu membaca salawat. Kemudian membaca salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Lalu disunahkan mengucapkan amma ba'du. Jadi amma ba'du ini adalah kalimat memisahkan antara sebelumnya dia pujian, memuji Allah, kemudian dipisah dengan amma ba'du ketika akan membicarakan pembicaraan yang lain. Nah, baik, kata beliau amma ba'du fa inna hadzal kitab alladhi yusamma al-aqidah al-wasithiyah, sesungguhnya kitab ini yang diberi nama al-aqidah al-wasithiyah, al-aqidah al-wasithiyah. Kenapa disebut al-wasithiyah? Ada 2 makna atau ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena yang minta dibuatkan kitab ini adalah seorang qadhi yang bermadhab Syafi'i yang bernama Radiyuddin, Al-Wasiti. Dia berasal dari negeri Wasit. Wasit itu sebuah wilayah di Irak, ya, di selatan Irak, yang dia itu berada antara Kufah dan Basrah. Oleh karena yang meminta dituliskan akidah ini adalah orang yang berasal dari Wasit, sehingga Syekhul Islam ketika menulis akidah ini, beliau menamakannya akidah al-wasithiyah, ya. Jadi seorang qadhi, ceritanya para jemaah sekalian, datang ketika saat haji, ketemu dengan para ulama di situ, ketemu dengan Syekhul Islam. Nah, dan ini dianjurkan bagi para penuntut ilmu ketika safar itu menemui ulama-ulama yang ada di negeri yang dia sedang safar. Seperti kalau kita ke Madinah, duduk di majelis para ulama di Madinah. Ngerti bahasa Arab, duduk di majelis para ulama. Tidak ngerti bahasa Arab, duduk di majelisnya ulama yang kita ngerti bahasanya. Bahasa Indonesia ada di Madinah, datangi. Demikian pula kebiasaan dahulu. Nah, seorang qadhi, apa arti qadhi ya kawan? Hakim. Nah, hakim ini hakim yang baik, sebagaimana kata Syekhul Islam, ya, yakni orang yang baik, orang yang akidahnya lurus gitu. Sehingga dia meminta kepada Syekhul Islam untuk dituliskan untuknya dia saja, yakni untuk dia pribadi dan keluarganya. Karena saat itu banyak penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di Irak, ya, negeri mereka pasca penjajahan tentara atau pasukan Tatar. Jadi banyak kejahilan-kejahilan akidah. Oleh karena itu sang qadhi meminta kepada Syekhul Islam untuk dituliskan akidah sebagai pegangan dia dan keluarganya. Namun masya Allah, qadarullah, ya, masya Allah subhanahu wa ta'ala, menyebar menjadi bukan hanya pegangan sang qadhi, tapi juga pegangan kaum muslimin sedunia dari zaman ke zaman, dari mulai sejak zaman penulisnya, ya. Menyebar kitab ini
Padahal kitab yang ringkas, mungkin 15 lembar saja isinya kitab ini. Namun kandungannya sangat luar biasa, yakni berisikan pokok-pokok akidah salaf. Syekhul Islam asalnya menolak, coba. Kata Syekhul Islam, ngapain saya tulis akidah? Bukankah para ulama kita, ulama salaf telah banyak menulis? Ada Imam Al-Humaydi, ada Imam Al-Muzani, banyak ulama-ulama salaf. Tapi sang qadhi ini merengek-rengek. Ya. Pokoknya saya walaupun banyak kitab akidah, saya mau engkau yang nuliskan, gitu. Merengek. Akhirnya Syekhul Islam pun menuliskannya untuk dia akidah. Kapan ditulis? Hari Jumat pada asar di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Atau al-wasitiyah, artinya atau maknanya kenapa disebut akidah al-wasitiyah? Al-wasitiyah artinya pertengahan, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang pertengahan antara yang ekstrim dengan yang meremehkan. Jadi pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, itu sudah disebut al-wasitiyah. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah adalah wasat. Ahli sunnah wal jamaah wasat, pertengahan. Ya. Sebagaimana Islam ini juga pertengahan di antara agama-agama. Jadi ahli sunnah itu adalah kelompok yang pertengahan di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah, dan sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Ya. Baik. Alafahu habrul ummati fi zamanih, yang ditulis oleh pemimpin umat di zamannya, ulama umat di zamannya, Abul Abbas Syekhul Islam, yaitu Abul Abbas kunyahnya, Syekhul Islam gelarnya. Artinya seorang alim yang menguasai banyak disiplin ilmu. Syekhul Islam bukan hanya tafsir tapi hadis, bukan hanya hadis tapi fikih, bukan hanya fikih bahkan akidah. Yaitu nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah Al-Harani rahimahullah. Ini Ahmad Ibnu Abdul Halim, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyah Al-Harani, ya, bin Taymiyah Al-Harani. Al-Harani itu sebuah Al-Haran sebuah apa namanya? Sebuah tempat wilayah yang ada di Syam. Ya, Al-Harani. Kalau antum orang Malang, Al-Malanji. Kalau orang mana? Pasuruan susah ya, Pasuruan nih. Pokoknya tambahkan ya nisbah. Al-Harani, An-Nawawi, Al-Jawawi, As-Sundawi. Nah, dan banyak ulama dulu itu yang dikenal dengan nama daerahnya, Al-Bukhari. Orang kalau banyak ditanya enggak terkenal namanya Al-Bukhari, Muhammad bin Ibrahim. Ya. Taib. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyah Al-Harani rahimahullah. Al-mutawaffa sanata 28 wa 700, yang meninggal tahun 728. Berarti abad ke berapa? Abad ke-7. Nah, jadi kita tahu kitab yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Taib, wa lihadha ar-rajul min al-maqamati allati yushkaru 'alayha
Dan beliau ini ar-rajul, ini orang ini ar-rajul ini, beliau Syekhul Islam, minal maqamat, berupa kedudukan, ya, allati yushkaru 'alaiha, yang patut untuk disyukuri, diberi apresiasi, kita berterima kasih kepada beliau ini. Walati narju minallahi lahul al-masubat 'alaiha, dan juga kita berharap kepada Allah untuk beliau ini pahala yang besar. Pahala dalam rangka apa? Fid difa'i 'anil haqqi wal muhajamati ahlil batil, dalam rangka difa', membela hak, ya, dan kebenaran, memberangus kebid'ahan, ya, annahu wal haqiqah, dan pada hakikatnya beliau ini min ni'amillahi ala hadhihi ummah, bahkan termasuk nikmat Allah atas umat ini. Jadi justru adanya Syekhul Islam, perjuangan beliau dalam membela kebenaran Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala kaffa bihi, Allah Subhanahu wa taala menjaga, Allah Subhanahu wa taala menolak perkara-perkara besar yang membahayakan terhadap akidah Islam melalui beliau, ahli Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya. Jadi banyak pejuang-pejuang Islam dari kalangan ulama kita yang perjuangannya sangat perjuangannya, sehingga Imam Ahmad digelari imam ahli sunnah, ini imam yang membela akidah yang hak, akidah ahli sunnah. Demikian pula Syekhul Islam ketika banyak membantah firqah-firqah sesat di zamannya, maka beliau dikenal perjuangannya bagian daripada nikmat Islam yang besar, karena kaffa bihi umur azimatan khatiratan ala akidah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala menepis, mencegah, ya, hal-hal yang besar yang membahayakan akidah Islam, dasar-dasar agama. Wahadal kitab kitabun mukhtasara atau mukhtasar, dan kitab ini kitab yang ringkas saja, yusamma al-aqidah al-wasithiyah, ya, dari negeri Wasit, syaka ilaihi ma kana an-nas sang qadhi ini mengadukan kepada Syekhul Islam tentang kondisi manusia di mana manusia ya, jadi meminta kepada Syekhul Islam untuk menjelaskan. Makanya isi
kitab ini sepertiganya tentang sifat-sifat Allah. Pendalilan-pendalilan terhadap sifat Allah. Jadi isi kitab ini adalah sifat-sifat Allah, lalu dari hadis tentang sifat-sifat Allah, lalu disebutkan beberapa kaidah-kaidah, pokok-pokok kaidah ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok kaidah-kaidah dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, fakataba hadhihi al-aqidah allati tu'addu, maka Syekh kemudian menulis, awalnya menolak yang nggak mau. Apa alasan? Kamu ya sudah, kan banyak akidah yang ditulis para ulama salaf, cukuplah baca. Tapi karena sang qadhi berdalil Quran, Sunnah. Lalu yang kedua yang dibahas adalah pokok-pokok akidah ahli sunnah, dan lagi ringkas, ya, ringkas. Kitab cuman beberapa helai saja, tapi berkah. Bahkan Imam Al-Humaydi mungkin cuma 3 halaman saja, 3 lembar menulis kitab, menulis akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, bima yata'allaqu bil umuri allati khadha an-nasu fiha bil bid'ah wa qassara fiha al-kalam wal qila wal qal. Menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, fima yata'allaqu bil umuri allati khadha an-nasu fiha, pada perkara yang banyak manusia atau pada perkara yang berkaitan dengan manusia banyak berbicara di dalamnya bil bidah, dengan kebid'ahan. Ya, jadi dalam nama dan sifat-sifat Allah, ya, banyak manusia berbicara bukan dasar yang benar, tapi dasarnya kebid'ahan, dasarnya akal. Wa qasara fihal kalam, al-kalam yang maknanya dengan ilmu kalam, dengan akal, atau wal qila wal qal, atau wal qila wal qal. Yani perkataan-perkataan yang katanya tanpa dalil dalam masalah apa? Nama dan sifat-sifat Allah. Maka Syekhul Islam menulis akidah al-wasatiyah ini berdasarkan dalil dari 3 pendalilan. Allah, kias yang hanya boleh itu kias aulawi. Kias aulawi itu dengan mengkiaskan sesuatu yang lebih utama. Ya, misalnya kalau sifat dolim itu pada makhluk adalah sifat yang jelek, maka apalagi sifat disandarkan kepada Allah. Ya, kalau sifat dolim pada makhluk jelek, tidak jelek, maka apalagi kepada Allah lebih
tidak pantas untuk disematkan sifat dhalim. Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma'us salaf. Ya. Maudhi', tempat. Maka jemaah sekalian, kita jangan terlalu seolah takut dan anti mengatakan Allah bertempat. Ya. Buktinya kita bertempat di sebuah tempat, kita diliputi oleh tempat, bukan begitu maknanya. Kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala atau disifatkan kepada Allah. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu misalnya ketika disebutkan Allah bersama makhluknya, maka ahli sunnah ada dua pendapat tentang makna Allah bersama makhluknya. Ya. Ini menunjukkan itu berbeda pendapat tentang makna dari Allah bersama makhluknya. Makna yang pertama, bersama hakiki. Allah bersama makhluk, yani bersama makhluk hakiki. Bagaimana bersamanya makhluk? Allah bersama makhluk. Jawabannya gampang. Ya tidak seperti makhluk bersama makhluk. Pendapat yang kedua, di antara ulama, dan yang pendapat hakiki adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, Allah kan konsekuensi ayat, dan ini bukan takwil. Arti bersama makhluk yakni ilmunya, atau kalau secara khusus pertolongannya. Karena tidak ada konsekuensi ayat di situ. Harus diartikan demikian. Tapi
kalau tuntutan ayat memang diartikan demikian. Karena Allah Ta'ala mengatakan ketika ilmu Allah di mana-mana, saya setuju. Benar. Allah di mana-mana. Apanya? Ilmunya. Tapi zat Allah fis sama, istiwa 'alal 'arsy. Gitu. Ahli sunnah begitu. Jadi jangan bergetar dulu ketika disebut Allah di mana-mana. Jangan, jangan, benar. Allah punya mata dan mata Allah dua, bukan satu. Ini jangan kaget dulu. Karena semua sifat-sifat itu kita punya kaidah laisa kamitslihi syai'. Sudah. Namun wajib tetapkan. Jangan karena tidak mau jatuh kepada tamsil, tidak mau jatuh kepada penyerupaan, namun dia melakukan hal yang lebih buruk lagi, itu seolah-olah wajib mengatakan Allah tidak bertempat mutlak. Allah tidak bertempat mutlak, ini keliru. Harus dirinci apa maksud tempat. Kalau tempat maknanya benar, yaitu istiwa di atas aras, tidak masalah. Dan maknanya tidak harus tempat itu seperti makhluk bertempat yang diliputi, dinaungi. Sama halnya fis sama, bukan berarti Allah di dalam langit, bukan. Langit menaungi Allah, bukan. Fi bimana ala, Allah di atas. Ya. Demikian maknanya. Yang penting antum kenal itu hakikat dalam kita menetapkan nama dan sifat. Hakikatnya bukan masalah istilah-istilah nama-nama yang dibuat-buat. Kadang-kadang itu asal dari ahli bid'ah itu. Seperti Allah mewujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Apa sih ada tapi tidak punya tempat? Yang tidak ono berarti. Seperti akidah Jahmiyah, itu kan akidah Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Terus di mana? Tidak ono berarti. Enggak ada Allahnya. Sementara ayat menjelaskan Allah fis sama, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Baik. Wa qabla an nabda al-kalam 'ala hadhihi risalah, dan sebelum kita mulai untuk berbicara tentang risalah al-'azimah yang agung ini, itu akidah al-wasithiyah, nuhibbu an nubayyin, kita ingin untuk menjelaskan yakni beberapa penjelasan-penjelasan. Di antaranya kata beliau, anna jami'a risalatir rusul min awwalihim Nuhin alaihi salatu wassalam ila akhiri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulliha tad'u ila tauhid. Nah, jadi Syekh sebelum menjelaskan tentang akidah al-wasithiyah, isi dari kandungan kitab, beliau membahas beberapa pembahasan, beberapa muqaddimah. Termasuk nanti akan beliau jelaskan tentang tauhid, hakikatnya dan pembagiannya. Kemudian beliau menjelaskan tentang firqah-firqah yang menyimpang, sampai akhirnya harus menulis, ya, para ulama ahli sunnah menulis akidah karena sebab dalam mereka membantah firqah-firqah yang menyimpang. Dan penyimpangan-penyimpangan itu dalam pokok-pokok agama. Sehingga nanti akan beliau jelaskan siapa firqah yang pertama kali menyimpang dalam Islam, dan kapan mulai adanya kesesatan dalam sifat Allah. Sebelumnya tidak ada, jemaah. Tidak ada. Penyimpangan pertama itu masalah iman. Penyimpangan pertama itu kaum Khawarij, ya, masalah iman. Artinya seseorang ketika melakukan ini kafir tidak kafir,
Jadi penyimpangan pertama, permasalahan pertama dalam penyimpangan itu adalah penyimpangan takfir dulu. Masalah pengkafiran. Dan itu sekarang lagi viral lagi nih masalah sekarang ini. Dan biasanya orang Khawarij akan nuduh Ahlussunnah dengan Murji'ah. Biasanya orang-orang Khawarij akan menuduh Ahlussunnah biasanya dengan Murji'ah. Ya. Ini sekarang ini. Jadi kalau tidak mencela pemerintah itu Murji'ah. Kesannya seperti itu. Kalau tidak mencaci pemerintah, bahkan ada seorang ustadz di medsos itu ngomongnya itu sudah bajingan gitu loh. Bajingan, ngomong bajingan. Naudzubillah. Kenapa harus begitu gitu menasihati, ya? Atau menunjukkan kekesalan, ya? Ada. Makanya antum jangan terlalu banyak inilah sebenarnya bermain di medsos ya, yang pusing kepala ini. Ya. Jadi penyimpangan pertama yaitu dalam masalah pengkafiran, lalu masalah takdir. Nggak ada yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah, enggak. Baru nanti di generasi tabi'in ya terjadilah penyimpangan pertama, itu yang dipelopori oleh Al-Jad bin Dirham, yang menafikan sifat Allah. Yang pertama diingkari hanya sifat kalam dan sifat al-khullah, sifat mahabbah saja. Yani Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, itu saja awalnya. Akhirnya berkembang, akhirnya sampai seluruh sifat diingkarinya. Nah, termasuk fitnah-fitnah munculnya Mu'tazilah, munculnya Asy'ariyah dan seterusnya. Kulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yani yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah. Akan jelaskan oleh Syekh nanti insyaallah pada tempatnya, sekitar beberapa halaman lumayan. Jadi mukadimahnya lumayan panjang. Masya Allah panjang sekali ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 2 berapa? 16 halaman mukadimahnya. Baru isi kitab nanti di mulai halaman 37 ya. Baik, tidak masalah kita baca. Kata beliau, ini sebuah kaidah bahwasanya seluruh risalah para rasul dari awal Nabi Nuh sampai akhir Nabi Muhammad semuanya adalah dakwah menyeru kepada tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul utusan yang misi dakwahnya anibudullah agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Dan tauhid diambil dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Ya. Dan secara istilah adalah banyak macamnya. Setiap sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah dia adalah tauhid. Setiap hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia adalah tauhid. Setiap iblis, syaitan yang mengajak kepada kebatilan dia tauhid. Setiap orang yang menyuruh mengajak untuk menyembah dirinya dia tauhid. Setiap yang disembah selain Allah dan dianya ridha dia tauhid. Makanya syaratnya dianya ridha. Kalau tidak ridha bukan tauhid. Seperti Nabi Isa disembah Nabi Isa namun tidak ridha, dia bukan tauhid. Ya. Kesyirikan ya, itu tauhid. Ini segala sesuatu yang disembah selain Allah. Taib. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dua ayat ini dihafalkan ya ikhwan ya. Al-Anbiya 25 dan An-Nahl 36. Ini dalil bahwa seluruh misi dakwah para nabi dan rasul adalah ad-da'wah ila tauhid. Makanya ciri pengajian sunnah adalah diantara ciri pertama dalam dakwah dia memprioritaskan tauhid dan yurakiz memfokuskan tauhid ibadah, karena hakikat dakwah para nabi rasul itu bukan tauhid rububiyah tapi tauhid ibadah. Di surah Al-Anbiya 25,
Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau pun Muhammad dari seorang rasul illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilahi kepada rasul tersebut annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi penggabungan antara penafian dan penetapan. Mana penafiannya wajtanibu tagut, mana penafiannya pada ayat di atas la ilaha illa ana, yani la ilaha. Mana penetapannya ubudullaha, mana penetapannya ila ana ta'budun, dalam dua ayat ini. Kemudian yang ketiga kaidahnya apa? Taqdimun nafyi minal isbat, dinafikan penafian dulu daripada penetapan. Kenapa para jamaah sekalian? Karena lebih untuk menunjukkan penekanan, pembatasan. Karena kalau tidak dinafikan, bisa jadi orang memang beribadah kepada Allah, tapi tidak disebut ibadah apabila dia tidak menafikan sembahan peribadatan kepada selain Allah. Dalam semua hal, dalam tauhid asma sifat juga, apa kata Allah? Laisa dulu, laisa kamitslihi dulu, baru kemudian huwa sami'ul basir. Jadi dinafikan dulu penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalau sudah dinafikan penyerupaan Allah dengan makhluk, ketika menetapkan dia tidak takut karena menetapkan tanpa menyerupakan. Dan bukan menafikan saja tanpa penetapan, karena penafian tok tanpa penetapan itu namanya kekufuran. Penetapan saja tanpa penafian itu bisa jadi masuk kesyirikan di dalamnya. Seperti kalau dalam sifat Allah bisa jadi ada penyerupaan. Ketika menetapkan sifat Allah saja wa huwa samiul basir tanpa penafian, berarti bisa jadi dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula kalau hanya sekedar menetapkan sesembahan itu adalah Allah, bisa jadi dia juga menyembah selain Allah karena tidak ada penafian di situ. Maka labud mina al-jama' bainan nafi wal isbat. Maka mau tidak mau wajib untuk digabungkan antara penafian dan penetapan. Jadi tiga kaidah ya. Hakikat tauhid adalah tauhid ibadah. Yang kedua, hakikat tauhid adalah penggabungan antara penafian dan penetapan. Dan yang ketiga, didahulukan penafian daripada penetapan untuk menguatkan, untuk memperkuat. Wa dzalika annal khalqa khuliqu liwahid. Hal itu karena bahwasanya makhluk diciptakan untuk tujuan yang satu, wa huwa Allah azza wa jalla, itu Allah azza wa jalla. Khuliqul ibadatihi, diciptakan untuk beribadah. Jadi kita diciptakan bukan untuk makan, untuk minum, ya, untuk kerja, untuk jadi dokter. Kita tidak diciptakan untuk jadi pegawai negeri, untuk jadi pembisnis, tidak, diciptakan untuk ibadah. Adapun dokter, pegawai negeri, pembisnis, jadi pedagang, itu semua hanya cabang saja, hanya untuk sekedar mendukung saja, ya. Maka jangan sampai kita disibukkan dengan hal yang sifatnya bukan pokok, sampai disibukkan dengan cabang melupakan pokok, yaitu ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, li ta'alluqa qulubahum bihi. Ini agar hamba-hamba bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aluhan dalam rangka menuhankan, dalam bentuk menuhankan, wa ta'ziman dalam rangka juga pengagungan, wa khaufan takutnya, roja harapnya, tawakkulan tawakalnya, raghbatan harapnya, wa rahbatan takutnya. Jadi semuanya dia bergantung kepada Allah, agar itu kita ini diciptakan. Kan banyak ikhwan kita nih, kaum muslimin ya, hatinya tuh bergantung kepada jimat, kepada sesuatu, kepada hal-hal gaib lain gitu kan. Banyak yang seperti itu. Ini tidak.
Orang yang lurus akidahnya akan bergantung hatinya kepada Allah, harapnya, takutnya, pengagungannya, hatta yansalihu an kulli syai'in minad dunya, sehingga berlepas dari segala sesuatu dari kehidupan dunia. La yakuna mu'inan lahum ala tauhidillah azza wa jalla fi hadhihi al-umur, yakni segala sesuatu urusan dunia yang tidak mendukungnya terhadap tauhid kepada Allah, yakni harus berlepas diri, meninggalkan dari urusan dunia yang tidak ada manfaatnya dalam hal beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka anta makhluk, karena engkau adalah makhluk, labuda an takuna li khaliqika. Maka kalau kita makhluk, maka terhadap Allah sang pencipta kita apa? Qalban wa qalaban fi kulli syai'. Hati kita bergantung, dan qalaban itu tindak tanduk kita juga bergantung kepada Allah, fi kulli syai', dalam segala tindak tanduk kita dan juga hati kita. Jadi hati kita bergantung kepada Allah, badan kita juga demikian. Intinya jemaah, Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul diutus agar kita hamba ini bergantung hanya kepada Allah. Walihada kanati da'watur rusul alaihi wassalam ila hadal amr al-hamil azim. Oleh karena ini dakwah para rasul, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka seluruhnya, adalah kepada perkara yang penting lagi agung ini, yaitu apa? Ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu. Nah, ya, taib. Ini satu poin penting yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, oh ya, insyaallah setiap yang mengikuti kajian ini nanti harus mengikuti evaluasi setiap selesai kajian ya. Misalnya sesempatnya mungkin anak share sekitar, nanti ke antum share, ada soal, mungkin jangan baca banyak lah ya, 5 soal, 5 cukup enggak? Pilihan ganda jemaah cukup ya, 5 soal. Dan faedahnya soal ini ikhwan, soal itu pada hakikatnya faedah. Jadi antum tahu soal saja, apa yang ditanyakan ini luar biasa, berarti faedah di situ. Jadi apa yang sudah kita bahas berarti cara mengambil faedah dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Seperti nanti akan ada pertanyaan, namun nanti pilihan ganda. Alhamdulillah kan, kalau antum bingung cukup tinggal A, B, C, D, F, B, tidak masalah ya. Dan nanti juga akan diberitahu kunci jawabannya ya. Cuman mungkin dibatasi ya, kalau pertemuan kita per pekan berarti ya dalam satu pekan harus selesai, mungkin 3 hari kah ya, selesai dijawab, diisi. Nah, mungkin nanti ada nilai yang baik atau yang dikumpulkan, nanti kalau sudah evaluasi berapa ini yang nilainya bagus, mungkin nanti bisa mendapat hadiah insyaallah. Namun karena lagi masih tutup umrohnya, belum bisa memberi hadiah umroh mungkin karena masih tutup ya. Wallahu alam untuk berikut, walaupun sekedar brosur umrohnya mungkin nanti kita akan kasih hadiah insyaallah. Jelas semua ya? Baik. Ya, mungkin 5 al-wasitiyah ini dan 5 dari Umdatul Ahkamnya insyaallah. Ya. 5 al-wasitiyah. Berat enggak 10 per pekan? Ya. Enggak insyaallah ya. Intinya pilihan ganda lah, kalau pilihan ganda insyaallah enggak terlalu berat. Tapi kita baca sedikit lagi. Walam yakunir rusul alladzina arsalahum Allah azza wa jalla ila al-bashar, dan tidak ada para rasul yang Allah utus kepada manusia, al-bashar manusia, yad'un yang menyeru berdakwah ila tauhid rububiyah. Menyeru berdakwah kepada tauhid rububiyah enggak ada. Karena secara naluri manusia sudah bertauhid rububiyah. Bahkan iblis dalam Quran apa kata Allah? Ketika Allah menghikayatkan perkataan iblis, Allah mengakui, iblis mengakui yang menciptakan, menghidupkan adalah Allah. Orang-orang musyrikin juga demikian. Maka kata Syekh, walam yakunir rusul alladzina arsalahumullahu azza wa jalla ilal bashar yad'una ila tauhid rububiyah. Tidak ada para rasul yang Allah utus kepada manusia berdakwah kepada tauhid rububiyah.
kadawatihim ila tauhid uluhiyah, seperti dakwah mereka kepada tauhid uluhiyah. Enggak ada. Kalaupun disebutkan rububiyah berjamaah, itu hanya sekedar untuk berhujjah saja, untuk sekedar membantah saja. Karena mereka mengakui tauhid rububiyah, yakni mereka mengakui yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki adalah Allah, maka kenapa tidak beribadah kepada yang telah memberi rezeki? Jadi kalau Allah ulang-ulang rububiyah dalam Quran, itu bukan dalam rangka untuk mengenalkan, karena mereka sudah pada kenal, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan bantahan, gitu. Memberikan hujjah kepada orang-orang kafir yang mereka percaya dengan rububiyah Allah tapi tidak beribadah, ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Baik, dzalika ana munkiri tauhid rububiyah qalilun jidda. Karena yang mengingkari tauhid rububiyah itu sangat sedikit. Bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Hatta ateis sekalipun, walaupun mulutnya mengatakan tidak ada Tuhan, tapi berjamaah sanubari yang paling dalam pasti dia akan meyakini ada sesuatu zat yang menciptakan langit bumi ini. Pasti itu. Walaupun mulut mereka anti Tuhan. Ya. Wa hatta alladziina, perhatikan kata Syekh. Hatta, sampai orang yunkiruna, sampai orang-orang yang yunkirunahu, mengingkari rububiyah Allahum, mereka fi qararati nufusihim, di hati sanubari mereka yang paling dalam, qararah itu dasar hati mereka, la yastati'una an yunkiruh, mereka tidak sanggup dan mampu untuk mengingkarinya. Artinya mulutnya ngomong ya anti, nggak ada yang menciptakan langit bumi, tapi hati sanubari yang dalam mereka menetapkan Allahumma illa ayyakunu qad sulibu, ya. Allahumma di sini bukan Allahumma ya Allah, ya. Allahumma ini ungkapan, yakni ungkapan Syekh. Tapi ikhwan, perlu antum ketahui, kitab Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Utsaimin ini bukan tulisan. Syekh tidak menulis kitab ini, tapi Syekh ceramah. Jadi ceramah direkam, rekamannya ditulis, disodorkan kepada Syekh dan Syekh setuju. Ada yang perlu direvisi oleh Syekh. Ada yang perlu ditambahkan. Tapi ini aslinya ceramah. Jadi Syekh tidak menulis, ya. Ini menunjukkan kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dia ceramah, dijelaskan, ya. Lalu rekamannya ditulis, dijadikan kitab, ya. Ada yang memang Syekh menulis khusus, ya, beberapa tulisan-tulisan. Ada yang memang ceramah-ceramah yang dibukukan. Termasuk Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah termasuk ceramah beliau yang dibukukan. Ini terkadang gaya bahasanya ya bahasa seperti ceramah, seperti perkataan Allahumma di sini. Jadi Allahumma di sini bukan ya Allah, ya. Ini hanya untuk menggambarkan kecuali, gitu. Allahumma, ya kalaupun, gitu. Kecuali an yakunu, orang-orang tersebut yang mengingkari tersebut qad suliba atau qad sulibul uqula, sulibu itu telah hilang akalnya, gitu. Artinya orang yang masih waras, pasti hati sanubarinya akan mengakui adanya pencipta alam semesta. Itu maksudnya. Kecuali siapa? Yang memang sulibul uqul al-mudrikah, ya. Kecuali telah hilang akal untuk mengetahui adna idrakin, ya, yang paling rendah, yang paling ringan, ya. Yani kecuali akal untuk bisa mengetahui yang serendah-rendahnya telah hilang. Maksudnya baru dia akan mengingkari. Kalau orang yang masih berakal atau berakal walaupun agak gila sedikit tapi masih agak waras, tetap masih hati sanubarinya menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun yang mengingkari itu adalah fa'inahum qad yunkiruna hada, mereka mengingkari rububiyah Allah min babi al-mukabbarah, karena sebab kesombongan. Jadi intinya, kenapa para nabi rasul diutus dengan misi dakwahnya tauhid uluhiyah bukan tauhid rububiyah? Karena yang mengingkari sedikit, bahkan mereka yang mengingkari hati sanubarinya
mengakui. Nah, kecuali yang memang yang nggak punya akal sama sekali, yang artinya dicabut akalnya sama sekali. Bahkan orang gila pun mungkin masih ngaku ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu Allah. Orang yang setengah gila, yang hilang sama sekali. Nah, orang yang waras kenapa mengingkari? Ya mungkin karena kesombongan saja. Kata Syekh, fa'inahum qad yunkiruna hadza min babil mukabbarah. Baik, kemudian pembahasan kedua atau keberapa? Ketiga mungkin ya. Pembahasan pertama apa? Bahwa setiap para nabi dan rasul diutus dengan membawa misi tauhid. Terus yang kedua, para nabi rasul tidak diutus dengan dakwah atau misi tauhid rububiyah tapi tauhid al-uluhiyah. Terus ketiga, waqad qasama al-ulama rahimahumullahu at-tauhida ila salasati aqsam. Para ulama telah membagi tauhid kepada tiga pembagian. Ahaduha tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Halaman yang ke-21. Waqad qasama al-ulama rahimahumullahu at-tauhida ila salasati aqsam. Ahaduha tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalathah. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Tauhid artinya mengesahkan. Ya. Mengesahkan. Maka tauhid ar-rububiyah artinya ifradullahi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalathah, mengesahkan dalam rububiyah. Rububiyah yaitu dalam perkara yang tiga. Yang pertama fil khalqi, yang kedua wal mulki, yang ketiga wat tadbiri. Yang pertama pada penciptaan, pada penguasaan atau kepemilikan, dan pada pengaturan. Yang tiga ini mewakili terhadap seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Maka definisi tauhid rububiyah selain ini adalah cukup untuk mengatakan ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah kan banyak, diwakili oleh tiga bentuk perbuatan secara global. Satu menciptakan, yang kedua menguasai, yang ketiga mengatur. Biasanya dengan definisi yang dirinci. Ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulk wat tadbir wal ihya'i wal imatati, menghidupkan, mematikan, wa rizqi. Oh, kepanjangan. Cukup tiga saja, al khalq wal mulk wat tadbir. Baik, dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Perhatikan. Dalil hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ala, ketahuilah, lahu, hanya milik. Perhatikan. Jadi terjemahnya pakai hanya. Kenapa? Karena asalnya dalam ilmu balaghah disebutkan, karena asalnya itu adalah al-khalqu wal amru lahu. Tapi lahunya didahulukan, ini berfaedah pembatasan. Itu kaidahnya. Jadi lahu itu harusnya kan alal khalqu wal amru lahu. Harusnya begitu. Seperti na'budu iyyaka atau na'buduka wa nasta'inu ka atau nasta'inu iyyaka. Tapi ketika iyyaka didahulukan berfaedah apa? Al-hasr, pembatasan. Sehingga terjemahnya hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Dalam ayat ini pun sama. Ketahuilah hanya milik Allah, hanya miliknya lah al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan al-amr, urusan atau perintah. Nah, wajhu dilalah, perhatikan jemaah, segi pendalilan. Penting dalam kita berdalil mengenal dua segi dalam berdalil. Yang pertama sihatul adillah, sahihnya dalil, dan yang kedua sihatul istidlal, benarnya cara berdalil. Seperti di sini, wa wajhud dilalah, segi pendalilannya. Mana dalilnya Allah saja, mengesahkan Allah, yani hanya Allah, enggak ada yang lain dalam hal mencipta.
Dalilnya ada segi pendalilannya adalah perhatikan annahu, yaitu bahwasannya qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi ta'khir. Jadi khabar yang didahulukan yang seharusnya diakhirkan. Jadi objek yang didahulukan itu berfaedah apa? Berfaedah membatasi atau pembatasan, ya. Wal qaidah al-balaghiyah, dan kaidah dalam ilmu balaghah adalah anna, antum garis bawah tuh yang punya kitab, anna yang garis bawah ini kaidah balaghahnya, anna taqdima ma haqqahu ta'khir yufidul hasra, bahwasannya mendahulukan yang seharusnya diakhirkan berfaedah pembatasan. Jelasnya itu satu. Terus summa ta'ammal, kemudian perhatikanlah, ya, ibtitah hadhihi al-ayat, pembukaan ayat ini bi ala, dengan ala. Apa ala tadi artinya? Apa ala tadi? Ketahuilah, yakni ini kalimat tanbih wa tadkir. Ini kata yang menunjukkan untuk peringatan dan pengingat. Ala. Kalau sudah ala, ini kita harus betul-betul memperhatikan karena ada ala. Ala, kalau sudah ala berarti maknanya ketahuilah, perhatikanlah. Ala. Nah, dikuatkan dengan ala itu. Adalati ada tanbih wa taukid, yang menunjukkan kepada tanbih, peringatan, taukid, penekanan. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah, yakni la li ghairihi, bukan untuk selain Allah. Fal khalqu hadha huwa wal amru huwa at-tadbir. Fal khalqu hadha huwa, maka dalil untuk penciptaan ya ini al khalqu. Lalu mana dalilnya tadbir? Wal amru huwa tadbir. Lalu al amr, ya, perintah di sini itu maknanya tadbir, pengaturan. Tinggal satu yang kurang, apa tadi? Al khal, tinggal satu yang kurang. Kan al khalqu sudah, ya. At-tadbir sudah, tinggal apa? Al-mulku. Ammal mulku fadaliluhu mithlu qawlihi ta'ala. Adapun al-mulk, dalilnya adalah seperti firman Allah Ta'ala. Baik. Nanti Syekh akan menjelaskan kepada kita, bukankah dalam bahasa-bahasa kita juga disebut makhluk mencipta? Ya. Bukankah dalam bahasa keseharian kita juga makhluk mencipta, seperti Jepang menciptakan mobil? Nah, bagaimana dengan istilah seperti itu? Nah, itu semua dijelaskan oleh Syekh. Jadi, model Syekh dalam menjelaskannya di kitab ini, jadi ketika muncul syubhat begini, bagaimana jawabannya? Ini jawabannya. Muncul syubhat ini, bagaimana jawabannya? Ini jawabannya. Ya. Jadi insya Allah dengan membaca kitab ini kita dibuat seperti untuk bersikap cerdas gitu dalam mensikapi syubhat-syubhat. Syekh menjelaskan di sini teori-teori bagaimana dalam menjelaskan, mengurai syubhat-syubhat. Ya. Seperti, loh, bagaimana katanya Allah saja yang menciptakan? Enggak ada pencipta selain Allah. Tapi Allah sendiri di Quran menyebutkan makhluk juga mencipta. Ini kan kontradiksi. Katanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi Allah juga dalam Quran masih menyebutkan. Bahkan dalam hadis, ya, yang kalian ciptakan, berarti makhluk juga menciptakan. Ini berarti kontradiksi. Nah, Syekh jawab itu. Ini tidak kontradiksi, hakikatnya begini, diuraikan oleh Syekh. Nah, tapi kita baca sedikit di sini. Ammal mulku fadariluhu mislu qawlihi ta'ala. Adapun dalil al-mulk, hanya milik Allah, adalah seperti firman Allah Ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ardi. Sama dengan tadi, didahulukan objeknya, ya. Harusnya apa? Mulkus samawat, al-asal, asalnya apa? Mulk, yani asal susunan bahasa itu kan enggak begitu. Gitu loh, ikhwan. Ya kan? Asal susunan bahasa itu adalah mulkus samawati wal ardi lillah. Itu asalnya, tapi enggak mau harus diganti karena punya maksud. Itulah keindahan bahasa Arab. Ketika dirubah, didahulukan yang harusnya diakhirkan, berfungsi untuk menunjukkan pembatasan yang itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Baik.
fa inna hadza yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya ini menunjukkan kepada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala bil mulki, dalam penguasaan atau dalam kepemilikan. Ini hanya Allah yang memiliki langit-langit, yang merajai, menguasai langit bumi, yang lain bukan. Loh, masa kan ada raja-raja dunia? Nah, nanti akan dibahas oleh Syekh. Iya, Allah raja. Di dunia pun banyak raja. Bagaimana cara mengkompromikannya? Nanti akan dijelaskan. Terus, wa wajhud dalalati min hadhil ayati kama sabaqa. Dan segi pendelaan dari ayat ini bahwa mengkhususkan Allah hanya sang pemilik, penguasa, mengesahkan Allah dalam kepemilikan dari ayat ini, maka sama dengan kaidah sebelumnya, yaitu taqdimu ma haqqahu at-ta'khir, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Antum tambahkan yufidul hasra, ya, taqdimu ma haqqahu at-ta'khir titik-titik. Nah, ya, ada titik-titiknya. Antum tambahkan itu yufidul hasra, berfaedah pembatasan. Idzan, jika demikian, perhatikan ikhwan, kalau antum menemui kata idza namun pakai tanwin, ya, barangkali tanwinnya enggak muncul, maka antum harus waspada, barangkali tanwin enggak termunculkan. Jangan diartikan idza apabila. Tapi kalau tidak ada tanwin, ya memang apabila, tapi ada tanwin maksudnya idzan. Apa artinya? Dan terkadang ditulis dengan nun, alif, dal, hamzah, dal, nun, idzan. Idzan, atau dengan begini, idzan dengan apa namanya? Alif. Idzan. Idzan apa artinya? Jika demikian. Kalau begitu, jika demikian, gitu ya. Farrabbu azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir. Boleh antum baca mulki, boleh milki. Kalau mulki kekuasaan, kerajaan, atau milki kepemilikan, sama maknanya. Jika demikian, maka Rabb azza wa jalla adalah yang esa bil khalqi, dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Nah, sekarang mulai bahas syubhat-syubhat. Kata Syekh, fa in qulta, fa in qulta, maka apabila engkau mengatakan, apabila ada yang tanya, apabila engkau tanya, itu kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina isbat. Nah, ini kata Syekh, kalau ada yang tanya, kaifa tajma', bagaimana mengkompromikan baina ma qararta, apa yang telah engkau tetapkan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, satu-satunya, enggak ada yang mencipta, hanya Allah. Itu engkau tetapkan. Wa baina isbatil khalqi li ghairillah, dengan apa yang Allah sendiri menetapkan adanya pencipta selain Allah. Allah yang mengatakan. Seperti mana firman Allah contohnya? Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, perhatikan segi penilaiannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Perhatikan ya kawan. Siapa coba yang bisa surah Al-Mu'minun ayat 14 ini, dan banyak kata seperti ini dalam Quran, ya. Fatabarakallahu, maha suci Allah, ahsanu, yang paling baik, yang paling baik, yang paling ya, yang paling baik penciptaannya, al-khaliqin, di antara para pencipta. Nah, sekarang dari ayat ini bagaimana wajhu dilalahnya, bagaimana taujihnya yang menunjukkan bahwa ada pencipta selain Allah. Ayat ini menunjukkan ada pencipta selain Allah. Dari mana coba? Kurang, kalau cuma ahsan kurang. Al-khaliqin, betul. Jadi Allah itu paling baik penciptaannya daripada makhluk-makhluk yang mencipta. Betul. Berarti Allah sendiri menetapkan makhluk itu mencipta. Dan di sini boleh, ikhwan, ya, membandingkan Allah dengan makhluk, boleh membandingkan sesuatu, ikhwan, sesuatu
yang utama dengan sesuatu yang sangat hina, itu boleh. Namun dengan satu syarat. Boleh membandingkan, yakni menganggap lebih utama sesuatu yang baik, yang utama, dibandingkannya itu dengan sesuatu yang hina, yang gak ada artinya. Contoh dalam syair bahasa Arab ya, bahwa yang namanya pedang itu lebih tajam daripada kayu. Itu perbandingan adil tidak itu? Sesungguhnya pedang lebih tajam daripada kayu. Sesungguhnya anak mahasiswa S2 lebih pintar, cerdas daripada anak TK. Itu apa? Hinaan? Nah, itu hinaan. Tapi boleh membandingkan sesuatu yang lebih utama dengan yang hina, sembahan berhala. Ya, seperti dalam surah Yusuf, apakah Allah lebih baik atau sesembahan-sembahan itu? Masa Allah dibandingkan dengan sembahan? Boleh, karena konteksnya konteks apa? Konteksnya konteks menantang di situ. Konteks tahadi baru boleh. Adapun tadi mahasiswa S3 calon doktor dikatakan lebih cerdas daripada anak TK, ini menghina sekali jemaah. Ya, karena kalau yang cocok bandingnya ya yang dengan yang selevel lah. Ya, seperti tadi pedang lebih tajam dari kayu, ya jelas. Sama golok masih mending, no? Pedang lebih tajam dari golok masih mending. Ini sama kayu, ya jelas. Ya, baik. Nah, itu nanti akan kita jawab juga dalam hadis Nabi, wa mislu qouli sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, dan juga seperti sabda Nabi SAW tentang orang yang menggambar makhluk bernyawa. Yuqalu lahum, akan dikatakan orang yang menggambar makhluk bernyawa itu di akhirat kelak akan dikatakan sebagai bentuk siksa, yaitu apa? Ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Nah, berarti Nabi di sini ya memberitakan di akhirat kelak, hidupkan. Jadi orang yang menggambar makhluk bernyawa katakan hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Berarti ditetapkan ada pencipta selain Allah. Kontradiksi ini nampaknya nih. Taib. Wa mislu qaulihi ta'ala, juga seperti firman Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang yang meniru menciptakan seperti aku menciptakan. Jadi ditetapkan pencipta juga kepada makhluk. Maka fa kaifa tajma baina qaulika anna Allah munfaridun bil khalq wa baina hadhihi nusus. Maka bagaimana mengkompromikan antara yang kamu ucapkan tadi, wahai ahli sunnah, yang kamu ucapkan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah berdasarkan ayat tadi, ala lahul khalqu wal amr, dengan yang bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, dengan dalil-dalil tadi, Al-Quran, ahsanul khaliqin, hadis Nabi tentang orang yang menggambar makhluk bernyawa. Jelas enggak pertanyaannya, syubhatnya? Fal jawab, jawabannya insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Jam berapa? Benar. Cukup ya? Hah? Oh, malah ente kayak anu nih, umdah ya. Malum masih baru, kitab baru jadi semangat ini. Baik. Enggak apa-apa lah, kita sedapatnya saja. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala, babul qiraati fi shalah. Bab membaca di dalam salat, ini membaca Al-Qur'an. An Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la salata, tidak ada salat. Penafian di dalam syariat ada 3 macam.
Yang pertama penafian lil wujud, penafian untuk keberadaan, yakni tidak ada. Yang kedua penafian lis-sihah, an-nafyu lis-sihah, penafian keabsahan, yakni tidak sah. Yang ketiga an-nafyu lil kamal, penafian untuk kesempurnaan, yakni tidak sempurna. Nah, antum timbang setiap mendapati kalimat seperti la sholata, tidak ada salat, ini bisa jadi yang dinafikan wujud adanya salat, bisa jadi yang dinafikan keabsahan, tidak sah salat, atau bisa jadi yang dimaksud tidak apa? Tidak sempurna. Seperti ikhwan, hukum hatta yuhibba li akhihi ma nafsihi, tidak iman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini tidak ada iman, atau tidak sempurna iman. Nah, bisa menetapkan ini tentu dari dalil-dalil yang lain. Maka di sini tidak mungkin kalau tidak ada iman. Tidak mungkin pula kalau dianggap tidak sah iman, ini kafir dengan sebab tidak mencintai saudara seperti mencintai dirinya. Maka perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Demikian makna dari hadis. Karena orang itu ada yang kalau dia ingin diperlakukan enak, tapi kepada orang lain tidak enak. Ya. Contohnya habis buang hajat jemaah di WC umum. Ya. Kalau kita lihat di WC umum ada bekas orang, kita gimana? Suka enggak? Enggak suka. Tapi kitanya habis itu enggak disiram, biar aja. Itu sama, itu berarti belum sempurna iman kita seperti itu. Terus maudhu'ul hadis ini ahamiyatu fatihatil kitab fi shalah wa butlani sholatin atau wa butlan sholati ma lam yaqra biha. Yani urgensi surah Al-Fatihah di dalam salat dan batalnya, perhatikan, dan batalnya salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti penafian tadi penafian. Nah, nomor 2 an-nafyu lil as-sihah. Baik, kita ambil faedah pertama. Al-hadis yadullu ala annahu labud min qira'atil Fatihah fi shalah. Hadis menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam salat, dan ini madhab jamaahirul ulama, madhab mayoritas. Lah, kalau ini mayoritas berarti di situ ada pendapat ulama yang tidak setuju. Ya. Berarti di situ ada pendapat ulama yang mengatakan Al-Fatihah bukan rukun salat. Kesimpulannya berarti Al-Fatihah dianggap rukun salat itu tidak ijma tapi pendapat mayoritas. Nah, itu yang benar. Misalnya berdasarkan hadis yang kemarin yang buruk salatnya. Ya. Karena dalam riwayat yang lain ya ikhwan, selain Bukhari Muslim yang kemarin ya, kalau dalam riwayat kemarin memang enggak disebut Al-Fatihah. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan Al-Fatihah bukan rukun karena tidak disebut dalam hadis Al-Musi. Karena hadis Al-Musi kemarin, hadis yang orang buruk salatnya ya, itu menjadi timbangan tentang rukun dan yang bukan rukun dalam salat. Jadi yang tidak disebut dalam hadis kemarin seperti baca Fatihah katanya tidak disebut. Nabi hanya mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nabi hanya menyebut gitu kan. Kalau kamu mau salat kamu takbirlah, takbiratul ihram berarti rukun. Summa qra, lalu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nabi enggak nyebut Fatihah.
Nyebut Fatihah tidak di hadis kemarin? Tidak. Tapi dalam riwayat yang lain yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Nah, kemudian Al-Fatihah di dalam sholat wajib dibaca itu, perhatikan, bagi imam dan munfarid di dalam sholat, baik sirriyah ataupun jahriyah. Ingat, nggak ada beda kalau munfarid dan imam. Munfarid, karena orang sholat itu dilepas dari 3 keadaan. Imma dia imam, atau kalau nggak imam dia makmum, atau kalau nggak makmum dia sholat munfarid. Nah, dalam sholat munfarid dan sholatnya imam tidak dibedakan sirri